Sebenarnya mau diakui atau tidak ya, orang tua yang durhaka itu orang tua yang toksik, orang tua yang manipulatif, yang dia menempatkan dirinya seolah-olah dia lebih berkuasa, jauh lebih berkuasa daripada anaknya. Makanya dia merasa berhak menghakimi, berhak mengutuk anaknya malin kundang, durhaka kalau tidak nurut omongannya, kalau tidak mau hormat kepadanya. Biasanya ya orang tua yang toksik itu ya, yang durhaka itu malah orang tua yang sangat religius sekali loh. Dia acap kali menggunakan ayat-ayat doktrin dari agamanya yang memang sangat paternalistik ya, sangat menempatkan Tuhan di atas manusia, kemudian memberi hak kepada orang tua untuk berkuasa atas anaknya. Jadi orang tua yang toksik ya, yang jahat, yang durhaka, acap kali, bahkan hampir semua, itu orang tua yang religius loh, yang sangat rajin ibadah. Karena mereka meyakini, aku aja begini kepada Tuhan, bersujud, menyembah, pokoknya memuliakan habis-habisan, anakku juga harus melakukan hal yang sama kepadaku. Orang tuanya yang diberi kuasa oleh Tuhan, anakku juga harus dalam tanda petik bersujud menyembah kepadaku sebagai orang tua. Nah, ini memang fenomena yang sering dan hampir selalu terjadi, dan ini sangat ironis, sangat menyedihkan sekali. Dan ini tidak tergantung loh keadaan ekonominya loh. Ada yang ngomong, bersyukurlah kalau anaknya lahir di keluarga kaya raya, dia tidak akan teraniaya. Sedangkan kalau lahir di keluarga yang miskin, dia akan mempunyai mental yang kuat terhadap segala situasi. Salah loh. Orang tua yang toksik, orang tua yang durhaka, orang tua yang jahat, mau dia keadaan ekonominya bagus, kaya raya, atau miskin, kalau dia toksik terhadap anak-anaknya, sama saja. Anak dari keluarga kaya kalau orang tuanya toksik, ya akan jadi toksik, akan jadi pahit, akan teraniaya, akan susah. Demikian pula kalau keadaannya miskin, sudah miskin toksik lagi. Waduh, double-double. Ya, ini asumsi-asumsi yang acap kali keliru, tapi perlu disuarakan. Dan kenapa saya berani menyuarakan? Loh, saya itu sudah jadi anak, sudah jadi cucu, sudah jadi mantu, saya sudah jadi papa, sudah jadi mertua, sekarang sudah jadi engkong. Menurut saya cukup komplit sih untuk mengangkat isu ini yang menurut saya seringkali tidak berimbang dari orang tua yang toksik. Dan harus disadari ya, terutama para orang tua yang toksik, seringkali mereka itu tidak sadar bahwa mereka toksik. Mereka menganggap mereka itu orang tua yang baik loh, orang tua yang mendidik anaknya dengan disiplin supaya mereka punya karakter dan integritas yang bagus. Tapi dalam prosesnya mereka itu menggunakan cara yang toksik, entah maki-maki, misui, pakai kekerasan fisik, gebuki, pakai psikis, ya kadang bahkan mendiamkan, menyinisi, adab yang pakai kekerasan finansial, uang jajannya di-stop. Pokoknya mereka merasa berhak untuk melakukan kekerasan terhadap anaknya. Ya, saya garis bawahi, karena acap kali mereka itu religius, mereka menyembah Tuhan habis-habisan, mereka berasumsi, menganggap anaknya juga harus patuh 100%, 1000% kepada mereka, seperti mereka patuh 100%, 1000% kepada Tuhan. Memang kalau dipikir-pikir ya, enak kayak saya lah, hubungan saya dengan Tuhan jinjai, santai, kayak hoping itulah. Saya nggak nganggap Tuhan harus minta disembah, minta dimuliakan, dihormati tiap kali, enggak sih. Buat saya Tuhan itu kayak sobat, santai. Ya, itu pun kadang saya masih toksik juga loh dengan anak saya. Tapi minimal saya tidak menganggap anak saya harus patuh 100% menyembah saya 100% kayak saya, andai kata saya religius ya, menyembah Tuhan habis-habisan. Jadi para orang tua yang toksik, anakmu bukan hamba sahaya yang harus memujamu, menghormatimu, menyembahmu, memujamu seperti engkau memuja Tuhanmu. Salah itu. Dan kasihan kalau anakmu
mendapat orang tua yang toksik seperti kamu, dia juga akan jadi toksik nanti kepada anaknya. Karena ini lingkaran setan dan dia tidak menyadarinya bahwa dia adalah toksik. Seperti engkau pun sebagai orang tua yang toksik tidak menyadarinya. Engkau pikir engkau orang tua yang baik. Salah itu. Sadarilah. Cus.